saya pernah dengar itu bahwasanya pada saat kita mendengar kalimat teknik elektro itu bahwa ada yang ngerespon tuh, oh kamu berarti bisa nih buat servis HP saya, atau ayo ke rumah saya nih ada mesin cuci rusak. Nah itu menurut tanggapan Bapak terhadap asumsi orang yang seperti itu, mengasumsikan bahwa elektro tuh servis HP, benerin mesin cuci, benerin kipas angin. Nah itu tuh menurut Bapak tuh seperti apa gitu loh Pak? Iya, itu keterampilan namanya, Oke. kemampuan untuk penyelesaian permasalahan ya. Mm-mm. Di teknik elektro dengan CPL yang sejumlah 11 tadi ya. Oke. Nah, itu ada salah satu pernyataan CPL yang di sana berpusat pada kemampuan mahasiswa menyelesaikan masalah. Yang tadi disebut servis, Disebut itu servis. kan berangkat dari masalah. Nah, Oke. masalah yang ada digantung atau mungkin diserap oleh pernyataan CPL tadi Mm-mm. itu tidak digolongkan masalah yang ringankah atau masalah yang tidak Tidak ringankah gitu ringankah? ya. Nah, artinya teman-teman di teknik elektro dengan mempelajari mata kuliah yang ada gitu ya, teman-teman pasti akan punya semacam sense. Mm-mm. Kalau permasalahan seperti ini tuh apa sih kira-kira tindak Tindak lanjutnya gitu ya. lanjutnya. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disebutkan ya di sosial atau di masyarakat itu potensi juga atau mungkin diselesaikan oleh mahasiswa itu gitu ya. Mm-mm. Bahkan sebelum lulus, bahkan belum masuk beberapa mata kuliah atau baru satu Oke. semester di awal aja itu udah cukup untuk bisa mengantarkan mereka untuk merespon itu ya. Oke. Saya ingat betul kalau bicara tentang servis itu gitu ya. Mm-mm. Dulu ada teman yang memang dari SMA atau SMK-nya gitu ya, memang punya keahlian itu Mm-mm. sampai buka jasa servis HP. HP, ya benar benar Ya, benar benar. itu ya mungkin teman-teman di teknik elektro sekarang tuh masih ada yang begitu. Nah, itu jadi teman kita yang ketika kita apa namanya tidak cukup paham dengan teori yang dipelajari, Mm-mm. itu kita bisa dapatkan semacam clue ya dari Clue. sisi praktek. Jadi praktek itu sebenarnya akan membantu kita untuk lebih menguasai ya apa yang Menguasai kita pelajari di kelas. Jadi kenapa saya katakan di kelas ya karena memang praktikum itu biasanya terjadi di di laboratorium, di laboratorium. laboratorium. Dan laboratorium kita memang sudah disesuaikan Visual dengan sudah kebutuhan memfasilitasi industri banget. ya. Bahkan kalau kita bicara tentang apa sih yang menjadi tren saat ini di industri, itu pun juga kita sudah respon dalam bentuk peralatan-peralatan Oke. yang digunakan di praktikum. Contoh sederhananya IoT IoT, gitu ya. AI meskipun kita belum punya server sendiri server tapi sendiri kita masih diperbolehkan untuk hosting ke beberapa yang memang bermitra dengan bermitra kita. dengan kita. Nah, begitu. Jadi Oke. ya harus bisa gitu ya. Karena akan lucu ketika diminta untuk menyelesaikan permasalahan Benar ya benar dalam benar. tanda kutip Iya. permasalahan adalah servis mesin Servis. Mesin cuci cuci, tapi kita nggak iya. bisa Iya ya. benar benar. Jadi buat teman-teman yang udah di elektro, ketika ada request untuk memperbaiki sesuatu, jangan terlalu takut, jangan terlalu minder. Meskipun belum punya pengalaman tentang servis itu, ya udah. Awalnya kan rusak, Rusak. servis aja. Oke. Kalau bener dan bagus gitu Bagus ya, menyala. nyala, ya itu satu satu apa ya istilahnya tuh, satu keuntungan buat kita Keuntungan, gitu iya ya. iya. Tapi kalau rusak, toh Rusak. kan nggak berubah dari keadaan yang sebelumnya. Iya Yang benar. penting terlihat Terlihat pede, pegang PD. solder Oke. gitu ya. Terus kalau ada asap-asap yang dihasilkan dari solder Dihasilkan. ya jangan terlihat Iya menghindar atau benar. takut, kelihatan perih gitu ya. Iya 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 iya. Ya intinya ya terlihat bahwa itu adalah teknisian yang di level Di paling level. bawahnya Oke. S1 tapi tetap bisa melakukan. Mm-mm. Ya itulah jadi tips yang boleh apa istilahnya diterapkan oleh teman-teman Diterapkan elektro teman-teman ya. elektro. Oke. Ya begitulah. Oke.